Yang ini masih belum pada tebar Pak sebenarnya Pak. Yang Masih padat, belum ya? Belum ini Pak. Kan 500 loh. Iya, tapi yang lebih padat lagi kan ini Pak. Yang ini? Yang kecil-kecil ini kan kepadatan Ini berapa 770 ekor Pak per meter gitu. Wow. Ini kan banyak perdebatan nih Pak. Iya. Dari Pak Kadin pun juga terbengong-bengong nih Pak. Kenapa kok pH di bawah 4 itu ikan masih hidup? Ya tempatnya masuk Pak Adit. Jadi yang normal itu kan pH-nya 7 Pak. 7 ya? 7 ini normal. Ya 7 ya, coba kita masukin. Sama Jawa 3 meter gitu. Jadi ini beneran 3 pH. Ada hampir sama 3,6. Selamat sore rekan bisnis semua, salam sehat, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di sini di Wonosobo, saya Delva. Channel kita spesial membahas mengenai perkembangan budidaya ikan, udang, dan pengolahan air. Karena kita sebagai distributor aerator mendistribusikan berbagai aerator ke semua segmen industri, mulai dari ikan, udang, dan pengolahan air. Dan pada kesempatan ini kita ada di Wonosobo dengan Pak Arman. Ini adalah sesi kedua, di mana sesi pertama kita yang membahas tentang bagaimana budidaya ikan nila dengan Simbioflok dengan kepadatan yang super tinggi, itu rupanya cukup menarik perhatian para netizen. Jadi banyak komen, mulai dari yang positif sampai yang negatif. Dan kita ya welcome ya, karena apa yang kita sajikan ini bukan sekedar fiksi, bayangan, atau halusinasi, atau apalagi ajaran-ajaran kesesatan gitu kan, ajaran yang nggak benar gitulah. Kita jadi bukan mau ngajarin yang nggak benar, jadi sebenarnya kita ingin mengungkapkan fakta-fakta aja bahwa dalam sistem budidaya ikan itu apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah bibit. Beberapa waktu lalu kita sudah bicara tentang bibit dengan ahlinya Kang Ipe, dan komennya cukup luar biasa. Kemudian bakteri, kemudian aerasi, kemudian pengolahan air dan pakan gitu ya. Nah di sini adalah bagaimana kita mengandalkan oksigen yang cukup kuat dalam sistem budidaya ikan nila yang ada di tempatnya Pak Arman. Baik, kita langsung ngobrol aja ya. Jadi kemarin itu kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah pada sesi kedua ini saya akan menggali lebih tajam lagi mungkin, karena ini siklus kedua, dimana hari ini itu adalah panen pertama dari siklus kedua, dan tadi panennya itu disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dan juga kita kedatangan tamu dari Sulawesi, dan banyak sekali tamu-tamu yang datang ke sini menyaksikan atau melihat sendiri bagaimana proses budidaya dari Pak Arman. Hai Pak Arman. Selamat sore Pak Delva. Gimana, sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Saya lihat ini rame terus Pak kolam. Iya. Semenjak video kita yang kemarin tuh kayaknya banyak kunjungan Pak. Betul. Trafficnya makin tinggi. Makin tinggi ya? Maksudnya mereka rata-rata ngunjungin ngelihat apa nih Pak? Yang dilihat budidayanya ya? Cara budidaya, cara budidayanya, bloknya, busanya, kolamnya gitu ya. Bener nggak sih pada tebar segitu? Bener apa enggak gitu? Betul. Banyak yang pengen ngebuktiin ya. Betul Pak. Betul. Padahal kita niatnya kan waktu itu memang kita apa adanya Pak ya. Betul. Jadi kita nggak, Pak Arman juga kan emang apa yang dikerjain diceritakan kan. Iya betul. Nggak ditambah-tambahin gitu. Iya. Ya, gitu. Jadi ini saya mau ngulang lagi nih Pak. Ini kolam ini diameter 6 ya Pak? Diameter 5 Pak ini Pak. 5. Kalau yang ini? Yang ini 5 semua nih. Oh 5 semua? Iya. Diameter 5 kan berarti sekitar 20 kubik ya? Iya, 20 kubik. Kalau dia 1 meter Pak. 1 meter. Kalau dia 90 kan nggak 20. Nggak nyampe 19 ya. Bapak isi berapa ikan Pak? Yang ini itu 100 kiloan Pak. 100 Jadi, kilo. Tebaran 110 ekor. 110 kali 100. 11.000. 11.000. Saya langsung bagi ini 11.000. Berarti 550 ekor per kubik. Betul. Yang ini. Dia yang dimasukin tanggal 4 Oktober ya ini Pak? Yang ini tanggal 15 Pak. 15? Ya. Oh yang 4 Oktober yang 4 Oktober ini udah panen Pak. Udah panen ya? Udah panen.
sama nomor 23. Ya, ini tadi panen dan ada di videonya ya. Ini 550 per kubik ya. Iya Pak. Kalau ini Pak? Ini tebaran 200 kilo Pak, isinya 200 kilo. 35. 200 kali 35. 7.000. Berarti 7.000. Betul. 7.000 ekor ya, untuk diameter 5 Pak. 5. Berarti sekitar 350. Ya, tapi Tuh. hasil panen masih belum ketahuan. Masih ketahuan karena ya. Masih setengah perjalanan. Ya tadi baru diambil separuh Pak. Iya, separuh Karena- kurang Pak. Baru kurang. Ya nggak nyampe separuh tuh. Nggak nyampe separuh Pak. Karena tadi nggak keambil karena Pak Arman sibuk banget nih dari pagi. Itu mungkin ada puluhan orang yang datang dari Dinas Provinsi Jawa Tengah. Jadi beliau nggak fokus karena beliau nggak punya staff, hanya dibantu sama istri beliau gitu. Nah oke. Berarti kan sekitar 550 Pak ya. Sebenarnya ada banyak pertanyaan Pak yang sudah paham itu Pak ya tentang oksigen. Karena kan oksigennya ini Bapak menggunakan Uniring di 19 titik ya saya tunggu. Iya, 19 titik. 19 titik ya. Iya, Berarti rata-rata satu kubik tuh satu Uniring. betul. Satu Uniring diameter berapa? Diameter 40 cm. 40 cm ya. Iya. Diameter 40 cm. Iya. Berarti kan bisa dibilang tuh satu kubik satu Uniring ya Pak ya. Betul Pak. Kemudian kalau saya perhatikan sih sebenarnya gimana Pak? Di bakteri kayak Pak. Iya, bakteri ini saya pakainya tinggi ya. Tinggi ya, Pak, ya? Pangkat kebakteriannya gitu. Pangkat bakterinya. Betul. Oh. Jadi kan saya pakai kultur bakteri juga Pak. Oh. Seperti itu. Jadi prosesnya itu campuran dari segala macam bakteri saya jadikan satu, saya kultur, saya aerasi, baru kemudian saya bibis Pak di pakan. Selain bakteri ada vitamin juga. Pak? Ada multivitamin. Multivitamin. Pak. Betul. Jadi bakteri probiotik, amoniak, Iya. apalagi enzim, vitamin. Iya, multivitamin. Ada nggak 10 item? Lebih Pak. Lebih. Lebih. Lebih bakteri. Jadi iya berarti ada 10 item Pak ya. Ya. Nah jadi kita jangan berpikir berprasangka yang negatif dulu gitu kan. Ternyata di situ kuncinya lebih dari 10 item vitamin dan probiotik dicampur jadi satu. Betul. Pasti rekan-rekan paling juga makainya molase, kemudian bacillus, sama kapur 3 paling itu aja. Dan penggaraman. Sama raman ya. Dan Bapak kan penggaraman udah nggak. Penggaraman enggak. Makanya itu yang menyebabkan mungkin kali penggaraman nggak terlalu dibutuhkan secara substansi kali Pak. Karena sudah banyaknya vitamin yang Bapak pakai. Betul Pak, bisa jadi seperti itu. Cuma kan logika saya berpikir tuh ini kan di air tawar Pak. Bukan di air payau, bukan di air laut yang membutuhkan salinitas gitu. Oke, misalnya nilai itu salinitas sekian masih bisa hidup. Tapi kan bakteri kan belum tentu Pak. Karena kan kita pakai bakterinya bakteri air tawar Pak. Kan ada 2 jenis bakteri Pak sebenarnya, yang hidup di air tawar atau di air laut. Oke. Kalau udang faname gitu dia bakterinya itu asin Pak. Contoh misalnya di botol. Di botol yang cair Pak ya. Kadar salinitasnya itu kalau yang di laut itu lebih tinggi Pak. Kalau kita kan salinitasnya kan 0 Pak. Air tawar gitu loh. Mungkin orang-orang agak miss-nya itu di situ Pak. Jadi bakteri itu kita budidaya air tawar ya bakterinya harus air tawar Pak. Seperti itu gitu loh. Ya, artinya yang bedanya di dalam konten bakterinya itu. Iya kan bakteri itu ada 2 fungsi Pak. Jadi misalnya kalau Bapak dikatakanlah budidaya udang faname di air laut kan, nah itu bakterinya kan juga bakteri yang untuk air laut Pak. Betul. Begitu, jadi jangan dikasih bakteri air tawar. Contohnya misalnya pakai bakteri. Ya maksudnya untuk membedakannya itu kita Iya, memang mesti ada di tanya situ, ke produsennya. di produsennya Betul. itu. Dan pengukuran pengukuran salinitas dalam artian bakteri itu kan ada 2 Pak. Di bakteri air tawar atau air laut. Iya, Jumlah ppm-nya itu loh Pak.
Kan ada satuan ppm-nya itu per million atau per lebih tinggi juga ada gitu. lebih tinggi ya. Seperti itu, bakterinya beda seperti itu. Ya karena pertama kan kalau soal pakan Bapak umum ya, berarti ya pakannya Umum, Pak. umum ya, Protein 30%. protein 30%. Kemudian oksigen ya, memang sebagian dari teman-teman masih takut-takut pakai oksigen yang besar karena biaya aeratornya kan tinggi. Betul. Nah, kalau itu aja oksigen sudah dihindari, kan tentu untuk aplikasi ke bakteri yang lebih beraneka ragam itu akan lebih sulit gitu, Pak. Betul, Pak. Ya. Jadi kuncinya ya di bakteri itu, Pak ya. Bakteri. Betul. Iya. Kan bisa dilihat tuh, Pak. Jadi bakteri ini benar-benar jadi ya di sini Iya. gitu loh. Ya, ini bakterinya kan warnanya coklat itu. Iya, Coklatnya coklat, benar-benar berbusa. hidup gitu, berbusa. Betul. Seperti itu, Pak. Yang ini masih belum pada tebar, Pak, sebenarnya, Pak. Yang Masih pada, belum ya? Belum ini, Pak. Lah kita ngomongin PH. Iya, PH, Ini Pak. kan banyak perdebatan nih, Pak. Iya. Dari Pak Kadin pun juga terbengong-bengong nih, Pak. Kenapa kok PH di bawah itu ya? Jadi yang normal itu kan PH-nya 7, Pak. 7 ya. 7 ini normal. Ya 7 ya, coba kita masukin. 3 meter gitu. Jadi ini beneran 3 PH. Ada sama 4 itu ikan masih hidup. Oh. Jadi kalau menurut saya di pembuktian di lapangan, maksudnya itu yang praktik di lapangan, itu tergantung adaptasi ikan, Pak. Ikan kalau memang dibiarkan dia beradaptasi di pH rendah, dia masih akan Makin rendah. Bapak mengadaptasinya ini dari dari ukuran bibit kecil, masuk Pak. sini gitu. Iya. Jadi saya tuh tidak ada penggeriddingan, tidak ada sortir. Jadi sistem saya itu sortir panen, Pak. Pada saat panen sortir. Ya, sortir panen. Jadi kan benih masuk sini, ya sampai panen dia, Pak. Jadi nggak lagi kita Nggak disortir lagi ya? Sortir lagi gitu loh. Artinya dia untuk membiasakan itu kan ini belum diaplikasi pada saat belum ada ikan gitu. Belum, Pak. Belum kan? Jadi kan SOP di sini pertama kali kan saya kasih PK, Pak. Jadi pas PK. benih datang itu kita pakai PK, Pak. Biar nggak luka. Jadi gitu ya. betul. Jadi ada bakteri yang dari luar, bakteri jahat itu mati, Pak. Jadi kan itu ikan dikasih drum, dikasih air, dikasih ikan, ditimbang kan. Setelah ditimbang dikasih PK, Pak. Baru masuk sini sama PK-nya semua gitu loh. Sama air PK-nya masuk sini. semua. Nah, saya karantina itu sampai bener-bener sehat lah. Kira-kira Maksimal berapa lama? 14 hari, Pak. 14 hari. Tetap kita kasih makan, tapi dipuasakan dulu 2 hari, Pak. 2 hari pertama masuk benih itu kita puasakan.
Hari ketiga kita kasih makan sampai ke hari 14 misalnya, seperti itu. Jadi 14 hari udah aman ikannya di sini, udah istilahnya tidak ada kematian, jamur-jamur hilang, pokoknya udah sehat, baru saya memulai bakteri, Pak. Itu Bapak ngasih karantinanya airnya udah setinggi nih, Pak? Apa Udah setinggi nih. udah tinggi ya? Udah setinggi nih. Tapi kan kita kuras terus, Pak. Setiap hari kan kita kuras 5%, selama 5%, ya ditambahin karantina. air ya selama karantina. Karena kan belum ada bakteri Belum ada pengurai. bakteri. Bakteri itu yang ada lebih dari 10 Iya, 10 macam itu ya? itu, Pak. Betul. Jadi bukan cuma satu ya, jadi lebih dari 10, mungkin ada 20 Pak. Sekitar 13 macam. 13. 13 macam itu, Pak. Gitu. Dan tentu bakterinya premium Pak ya? Iya, bakteri premium, Pak. Ya campur sih, Campur, Pak, sebenarnya. Non premium juga kita pakai gitu. Oh, ya karena kalau yang biasa saya lihat vlognya nggak ada yang sampai begini sih Pak. Ini betul-betul Sekarang yang menjadi memotivasi Pak Arman sendiri dengan kepadatan super tinggi ini seperti apa sih Pak? Apa nggak takut resikonya dia apa namanya nggak bisa berkembang atau gimana? Nah, kita ada kolam percontohan, Ada Pak. percontohan. Ya, jadi yang pada tebar 30 ekor per meter kubik sama yang pada tebar 770. Yang pada tebar 770 ini malah lebih cepat besar, Pak, karena lebih hangat airnya, Pak. Oh gitu. Ya, justru yang kepadatan tebar rendah itu pertumbuhan ikannya tidak secepat ini. Itu yang saya alamin di sini ya. Kita ngomongin masalah suhu sama. lingkungan ya. Kalau air dari sumber air itu kan 18 sampai 19 derajat. Derajat. Tapi di kolam ini kepadatan tinggi segini suhunya sekitar 26 derajat, Pak. Oh, suhunya malah naik ya? Malah naik, Pak, malah hangat ya, karena kan mungkin banyak ikannya bergesekan apa gitu. Justru yang ikannya penjarangan, maksudnya itu yang 30 ekor per meter kubik, dia lebih dingin, Pak. Suhunya gitu. beda 2 derajat sama ini, Pak. Satu tempat yang sama, Dengan aplikasi perlakuan yang sama? Iya, Aplikasi probiotik sama? sama, Pak. Perlakuan makan sama gitu. Jadi apa? Kalau di sini seperti itu, Pak. Iya. Bisa Jadi begitu kalau ya? saya boleh disuruh melakukan lagi ya tetap pada tebar yang Kalau yang begitu tinggi. ya mendingan tebar yang tinggi karena Betul, karena sekarang pelihara 30 ekor per meter kubik sama pelihara 770. Waktunya sama, Pak. sama. Yang membedakan kan hanya aerasi sama pakan, Pak. Pakannya itu beda ya? Tenaga sama. Tenaga sama. Untuk listrik kan juga bisa diatur, Pak. Bisa dari diatur. filter gitu. Iya. Jadi kalau saya sih carrying capacity-nya ya. Mungkin karena dia hangat itu jadi mungkin dia ikannya karena berlomba-lomba gitu Pak, jadi dia kayak orang olahraga terus kali. Betul. Berkompetisi. Betul. Sama Bisa. orang yang tidur kan Bisa ikan jadi yang seperti banyak yang itu. diemnya kan tentu mungkin ada perbedaan. Iya. Mungkin karena tidak main-main dengan ya. Iya. Ikannya ya. Nggak sering main-main. Ya menarik Pak, ini artinya bahwa paling tinggi aja yang saya temuin itu kan sekitar 200 gitu Pak. Bapak berani sampai 700 ya luar biasa, apalagi tadi sampai dikunjungin sama dinas itu, bahkan dia mengakui ya se-Indonesia baru kali. Indonesia, Pak. Bahkan dunia di Bahkan dunia. Kalau dunia itu saya agak mikir juga Pak, jangan-jangan Bapak belum keliling dunia. Betul, bisa jadi kan saya juga mikir kemarin nggak mungkin lah satu dunia. Dunia kan luas, Pak. Luas, iya. Pasti Waktu itu orang- Bapak kasih artikel kan di mana yang 1000 itu nggak ada 1000 Iya. ekor per kubik. Oh, Ada Betul. artikel itu ya? ada, Pak. Literasi dari luar. Literasi dari luar. Ya. Dari luar. Jadi artinya ada literasinya kita Ada. coba. Untuk itu petani Thailand, Pak, sebenarnya, Pak. Oh, Thailand. Ya. Maksudnya petani luar lah. Di luar ada yang pada tebar. Kalau kita ini kan sebenarnya kan ngitung dari hasil panen, Pak, sebenarnya, Pak. Kalau pada tebar segitu, misalnya hasil panennya sekilo isi satu, berarti kan satu ikan kan 1 kilo nih. Iya. Kalau satu ikan 1 kilo pada tebar 770 ekor kan berarti kan per meter kubiknya 770 kilo, Pak. Iya. Jadi kan kita kejar bukan size Bukan itu, Pak. size berapa? Kan, size ini paling kecil tuh di angka 150 gram, Paling kecil. paling kecil. Paling besar itu di angka 350 gram. Jadi kan kalau dihitung dari kubikasinya sekitar 100 kilo lah.
Hasil panen itu 100 kilo. 100 kiloan kalau dengan catatan asumsi kematian 25%, Pak. 770 kematian 25%, anggap kan 500 ekor. Ini semuanya ekor, kan 3.500 ekor, Pak. 3.850 nih, Pak. 3.850. Kematian berapa? 25%? Ya, anggap 25%. Paling tinggi nih ya. Tapi kan kenyataannya nggak segini, Pak. Ya nggak segitu, Pak, kenyataannya. Yang real aja berapa? Kenapa? Kenyataannya aja yang real. Ada nggak 5%? Pak? Paling nggak 10%. 10% ya, Pak, berarti. 10%. Berarti kan sekitar 3.500 yang sampai panen, Pak. 3.500 kalau seekornya isi misalnya 250 gram, berarti kan 4 ekor ya. 4 ekor. Sekitar 800 kilo, Pak, panennya. Berarti 120 kubikan, apa? 120 kilo per meter kubik ya? 120 kilo kali, ya kurang lebih, Pak. Oh, tadi 100 kilo itu per kubik. Iya. Iya. Karena yang tertinggi itu yang saya baru temuin 45 maksudnya. Biar deras. Di Columbia Vlog 45 kilo per kubik. Rata-rata 25, 20. Berarti kalau udah sampai segitu kan udah lompatan luar biasa. Kenapa kok saya berani seperti ini, kan ada dasarnya loh, Pak, sebenarnya. Apa itu dasarnya, Pak? Dasarnya itu kan yang pertama kan, yang siklus pertama kan udah berhasil panen tuh. Iya. Jadi per meter kubiknya kan di angka 60 kilo per meter kubik. panen. Ya. Karena itu kan kemarin kan banyak kendala. Nah ini saya mau coba di angka 100 kilo per meter kubik. Oh gitu. Karena asumsinya itu kan hanya 10% dari kubikasi, Pak. Contoh misalnya satu kubikasi kan 1000 liter, 1 ton air. Nah kalau isi ikan cuma 100 kilo kan dia hanya 10% dari volume yang ada, Pak. Oh iya, iya. Kita kan nggak bisa melawan hukum fisika juga kan. Maksudnya kan kalau dari jumlah kubikasi 1 ton, terus hasil panen 2 ton kan nggak mungkin, Pak. Ikannya kan di luar tuh. Iya, iya. Ya, ikannya berarti di atas. Iya, di atas. Nggak Di ada atas, airnya, di luar gitu. air ini kan. Betul. Jadi itu, Pak, dasarnya saya tuh kan seperti itu. 10% dari dasar, dari itu ya, dari volume air ya. Iya. Jadi ikan itu hanya 10% dari Volume air. jumlah air, volume air gitu loh. Kalau kepadatan 100 kilo per meter kubik. Itu, Pak. Ya make sense itu, Pak, masuk hitung-hitungan gitu. Masuk akal. Masuk akal. Jadi sebenarnya teman-teman yang nggak terima itu sebenarnya belum nyoba aja gitu loh. Jadi ya dicoba dulu bener nggak. Kalau saya sih pribadi sudah pernah nyoba, Pak. Oh, Saya gimana, isi Pak? 350. Emang kolam saya cuma ukuran 1 kubik. Saya isi 350 sampai panen. Tapi kolamnya kecil kan di halaman rumah. Jadi saya ngetes itu dengan satu blower resan yang kapasitas di 25 liter. Jadi hitungan saya 1 kubik udara 25 liter, saya isi 350 ikan, itu udah baku gitu. Iya. Nah, itu bisa sampai gede gitu. Gede di size berapa, Pak? Di size ekor 4. Ekor 4 berarti hasil panennya sekitar 80-an kilo. 80 kilo. Itu udah bisa. Dalam kapasitas besar ini berarti kan tinggal diduplikasi hitungan oksigennya, hitungan aerasinya, sama bakterinya. Cuman dari sisi bakteri itu yang saya kurang pengetahuan. Sama, Pak, saya juga baru belajar. Tadi saya udah lihat semua. Banyak amat bakteri. Oh ini dia ternyata rahasianya di dalam lemari itu ya, Pak. Rahasia. Sama di aerasi, Pak. Sama di aerasi. Bakteri tanpa adanya aerasi itu nggak jadi, Pak. Jadi bakteri dulu apa aerasi dulu, Pak? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Jadi kalau saya ini kan caranya menjaga bakteri itu tetap hidup kan dari aerasi, Pak. Aerasinya kurang, bakterinya kurang maksimal, Pak. Secanggih-canggihnya atau semal-mal bakteri nggak ada aerasi, ya sama aja, Pak. mati, Pak. Mati. Iya benar, setuju, Pak. Aerasi pakai apa, Pak? Aerasinya pakai root blower, Pak. Boleh dilihat, Pak. Enggak, saya sih bilang jualan ntar, Pak. Gitu, ya. Saya nggak jualan ya. Tapi memang itu
kenyataannya, Pak. Nyata, Kita Pak. mau ngomong by data, by kenyataan atau by fiksi, Pak. Kan? Iya Pak. Kalau by fiksi nanti saya bilang ini reason 100 Pak, Bukan. mau kolam Pak, kan nggak mungkin juga Pak. Saya kadang-kadang kayak gitu juga Pak, kayak Pak Arman. Dia bilang saya jualan doang katanya. Tapi kan kita tetap harus mempunyai apa rasional Pak ya. Iya. Jadi kalau seperti ini bukan saya menjelek-jelekkan mesin si A, si B, tapi kan sesuai kemampuan Pak. Iya. Jadi kalau kolam ini kepadatan tebar sekian, ya kemampuannya harus sekian Pak. Jadi kalau Bapak misalnya punya mesin blower yang kecil, ya jangan pada tebar 770 ekor Pak. Iya. Gitu loh maksud saya. Disesuaikan dengan kemampuan mesin. Jadi ini Bapak jatuhnya bisa berapa liter udara kalau hitungan Bapak? Satu kolam yang Sekitar 300. 300 liter. Iya. Iya. 300 liter per menit. Per menit udara. Satu kolam. Satu kolam diameter 2,5 ini. Biasanya. Iya benar Pak. Kurang dari itu sih mungkin bisa, mungkin ada yang ahli kan. Bisa. Tapi kalau saya tuh takut Pak, karena ini kan bakterinya Banyak. tinggi, vlognya lah kita ngomong Iya, jumlah vlog. vlognya tinggi. Terus kepadatan ikannya tinggi. Kalau oksigennya hanya kecil kan bahaya Pak. Kalau pakannya Bapak udah sempat hitung berapa habis saknya per misal satu ini? Sudah Pak, 3 sak nih Pak, baru 3 sak. 3 sak. Baru 3 sak masuk. Masuk. Berarti 3 sak 90 kilo. 90 kilo dalam waktu Berapa? kurang dari 2 bulan kan? Kurang 2 bulan. Dari Sedangkan 10 hari gitu. kan panennya 2 bulan berarti ya? Kalau yang ini kemungkinan sih di 3 bulan Pak, karena 3 bulan. ukurannya lebih kecil. Di 3 bulan. Berarti misalnya kalau misalnya habisnya taruhlah 6 sak misal Pak, mungkin nggak? 6 sak. Mungkin sih Pak. 6 sak panennya sekitar 6 sak kan berarti sekitar 180 kilo ya. Panennya bisa 800 kilo Pak. Bisa Pak. Bisa. Bisa. Ini baru sedunia Pak. Nanti kita buktiin. Ada hitungannya Pak. Ada itu aja ya. Iya, dihitungin sama orang yang betul-betul ngerti dia. Kan kita sampling Pak. Contoh misalnya pada tebar 100 bisa 100 ekor. Misalnya dia katakanlah di sampling hasilnya 100 gram. Karena ini pastinya kan 10 kilo gitu ikan. Kalau 100 ekor gitu. Iya. Gitu Pak. Kan dari hasil sampling. Dan hasil Pak. sampling, Iya. sampling pakan, Sampling ikan. sampling ikan. Kalau pakan kan udah pasti Pak habisnya. Bapak tiap Ikan. berapa lama sampling? Sampling apa nih? Ikannya dia kan ditimbang kan itu? Iya. Kemarin sih Setelah 2 minggu gitu. terakhir minggu lalu kira-kira 50 harian lah baru 50 kita harian. sampling ulang. Dan itu intens, jadi per 10 hari lah kita sampling Pak ikan. Iya, siap. Saya mau jawab pertanyaan yang ada di YouTube nih Pak. Boleh. Ini real langsung ya. Nah, sekarang kita langsung bertanya ke narasumber ya, yang ditanyakan netizen di konten kita yang pertama. Ini ada pertanyaan Pak Arman. Bang, dengan oksigen tinggi pakai indeks pakan berapa persen? Maksudnya apa nih Pak? Indeks pakan tuh mungkin apa perharinya ya? Heeh. Saya tuh dari 2 sampai 4% Pak. Oh, awalnya 2% Iya. Kalau dari awal tebar itu 0,5% Pak dosisnya. 0,5% dari biomasa. di hari biomasa. Masa karantina. Jadi setelah vlognya jadi, baru saya tingkatin ke 2 sampai 4% Pak. Sampai panen. Sampai panen. Sampai Oh, panen. jadi 2%, 3%, 4%. Bukan, jadi
range itu 2-4%. Oh, Kan range. kita misalnya hari ini kita kasih makan berarti katakanlah 2%, masih mau makan kita kasih 3%, Pak. Pas kita kasih 3%, dia makannya nggak mau Berarti lahap, udah berarti saya 2% selesai. gitu, Pak. Berarti, Jadi- berarti kalau udah gede misalnya 2 bulan, Bapak nggak tambahin jadi 6% nggak ditambahin? Nah, karena kan vlognya udah tinggi, Pak, Oh, iya, 100 dari gitu. Makanya tadi pakannya bisa irit itu kan, dari situ berarti. Makan vlog ya. Dipuasainnya berapa lama, Pak? Dipuasain Setiap berapa lama tuh, Pak? ya nggak ada puasa, Pak, di sini, Pak. Hah? Oh, kalau dari tebar benih, Enggak, misalnya kan Itu- Bapak seminggu ngasih pakan, apa 2 hari dia... oh enggak, saya tidak ada sistem kayak gitu, kecuali Oh, mau nggak ada. panen seperti ini. Oh gitu. Kita puasain, jadi 1 hari lah, Oh, jadi artinya kesempatan dia makan vlognya kapan? malam, Pak, Oh, malam itu. malam. Oh. Pasti vlognya tuh dimakan, pasti. Karena kan saya tidak kasih makan dia sampai kenyang loh, Pak, beda loh. Karena 2% jadi. Iya, Iya, iya. gitu. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada lagi, Pak. Ini tadi udah 2 ya, cukup 3 aja ya. Nanti kan kita sesi ketiga kesini lagi, Pak. Nanti ada lagi. Boleh. Waktu Apa nggak pusing itu ikan sama aerasinya? Buset, kebayang ya, luar biasa itu ikan dalam 1 kubik, desak-desakan. Mantap, Pak. Nggak pusing, Pak, ikannya, Pak. Gini, Pak, sebenarnya kalau ikan pusing itu kan dari nafsu makan kita lihat, Pak. Justru malah dari nafsu makannya dia seneng, Pak. Pengen makan Nah, mulu. kalau nafsu makannya senang, nafsu makannya lahap gitu, ya ikan tuh pasti nyaman, Pasti Pak. nyaman, ya. Pasti, kecuali ikan sakit tuh pasti nggak mau makan dia, Pak. Nah, Kan ngukurnya dari situ Dari aja, situ, Pak. Ya, apakah pusing ya? Tentu Ya. saja tidak, Pak. nah itu bukti ya. Ikannya nggak pusing. Kenapa? Karena pengen makan mulu. Kan dari tadi saya deket di sini, Pak, saya disangkain makanannya, Pak. Di loncat ya. Pak, saya nggak bawa pakan nih. Baik, mungkin Ja ada pakan di sini dikit ya, Ja. Kita buktiin, Ja, kalau ikannya itu udah nafsu makan. Itu. Nah, nih, Ya. nih. Yang ini dulu nih, kita nih. Nih, ikan yang kagak pusing nih, aeratornya nih segede-gede. Iya, nanti. Tuh. Iya. Kalau ikannya pusing kan dia nggak mau makan, Pak. Karena Iya. sakit kan. Tuh, ini bukti ikannya tidak pusing, ya, lahap. Kalau pusing nih, Pak, boleh bisa minta muter. tolong ambilin lagi, Pak. Iya. Oh. Kan? Gigit. Sampai lompat, guys. Ini membuktikan dengan aerator yang tinggi, oksigen yang tinggi, ikannya tidak pusing. Tapi kalau saya rasa ini dia malah bahagia nih, Pak. Nyaman, Nyaman, ya, Pak. Pak. Seneng. Iya. Nyaman, Jadi seneng nggak dia. ada katanya ikan masuk angin tuh saya juga masih bingung, Pak. Saya baru dengar, Pak, saya masuk Iya, air. ikan kena aerasi Masuk angin, Pak. jadi kan ikannya nggak masalah, guys. Ikan masuk angin. Apa mau lihat yang ini? Nah, gini sekarang, Pak, ini yang kolamnya agak gedean nih. Nih, Lihat, coba. guys. Ini Ikannya tidak kalau masuk angin. ikannya masuk angin atau stres, dia kan ini dia. Dia ikannya Nggak- kayak orang aja, kalau kita pusing nggak bakal mau makan ikan. Ikan juga sama tuh, malah ada yang loncat dia, Pak. Iya nih. Waduh, wow, diserok tuh. Waduh. Jadi nggak bener ya karena oksigen ikannya masuk angin tuh Oksigennya. nggak bener itu. Nggak bener. Jadi balik tuh ya. Balik ya. Jadi tidak terbukti, Pak, Tidak ya. terbukti ya. Jadi udah dijawab kan? Ayo, siapa yang mau nanya silakan, ayo. Seksi ketiga, silakan Ya, komentar. Baik, Pak Arman, saya terima kasih, Pak Arman, ya. Jadi kita juga nggak nyangka video kita itu bisa mempertemukan semua orang. Karena selain tadi ada tampak dari dinas, ya kan, juga dari tempat-tempat lain. Pas banget juga ada rekan saya dari Sulawesi juga datang. Betul, Pak. Betul. Karena dia ingin ngelihat langsung, ingin belajar. Karena beberapa kali siklus di luar harapan gitu. Iya. Itu, dan mungkin closing statement Pak Arman, apa yang mau disampaikan? Iya, closingnya jangan takut untuk mencoba, Pak. Ya,
Jadi kita coba aja dulu, aja, jangan takut Jangan Pak, takut. jangan takut untuk mencoba. Iya, iya. Mulai aja dulu. Waduh, sekarang juga. Iya sekarang juga. Mulai aja dulu. Oke, rekan bisnis semua, terima kasih. Semoga konten kita ada manfaat, ada kegunaan, bisa menambah wawasan, bisa menambah pendapatan terutama. Selain wawasan juga pendapatan. Jadi kalau menambah wawasan saja kurang bisa begitu dinikmati, tapi kalau menambah pendapatan tentu bisa langsung dinikmati. Dan pendapatan itu kita pakai lagi untuk menambah wawasan lagi, sehingga pendapatan kita semakin bertambah dan bertambah seiring dengan bertambahnya wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Kadang-kadang kita ilmu pengetahuannya kurang karena nggak mau belajar, nggak mau dengar pendapat orang, tidak mau menerima kenyataan pahit, ya jadi tidak mau belajar gitu. Itu salah siapa? Ya salah kita sendiri gitu. Terima kasih, selamat sore.